wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjung sajikan kejunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan hadirin sekalian yang berhadir di gedung Indoor Taman Budaya pada malam ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan garapan teater The Spirit of Aceh, sebuah adaptasi dari Hikayat Prang Sabi yang merupakan sebuah karya besar seorang sastrawan dan ulama besar Aceh, Chik Pante Kulu. Garapan pertunjukan teater ini disutradarai oleh Muhammad Yusuf Bombang alias Apa Kaoy. Berikan tepuk tangan. Langsung menampilkan pertunjukan The Spirit of Aceh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambut The Spirit of Aceh. Mengeluarkan maklumat perangnya terhadap Aceh pada bulan Maret tahun 1873. Penjajah Belanda mulai menampakkan kepungahannya. Negeri kita yang berdaulat mereka porak-porandakan dengan cara yang sangat keji. Hasil bumi mereka rampas, rakyat dibunuh dengan segala bentuk kekejian ditundukkan, didinabubukan dengan bermacam tipu muslihatnya. Banyak rakyat yang mati sia-sia dan tidak sedikit pula yang jahid di jalan Allah. Tetapi juga banyak yang terpedaya, berkhianat kepada bangsa dan agamanya, kepada musuh kafir laknatullah itu. Namun Aceh masih punya ulama dan sastrawan besar yang berjiwa patriot. Mereka terjun berjuang untuk menyadarkan dan menyemangati rakyat agar bangkit dengan berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hikayat Prang Sabi, beta kira tule abalang, haji pasang lejen pari. Wali tengkuronya kake, agama dan leso peduli, Bandung ulama lain dan le keprang kafe kan peduli. Gada lakai dong habik dan lehira buat Prang Sabi, malingkan yang nangan izin ko tengkusi ditiro teladan Nabi. Ulama lain dong jenang ro, pesengah ro dan peduli. Bagi kira elpado uro duro te kesudi. Uro menghadapkan kepada Allah, anak rasa kaya Sayyidi, janganlah kita terlalu ria dan terlena dengan dagangan dunia, dengan hiasan dunia, sehingga agama terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku terpuji, izinkan saya bergabung dengan majelis ini. Silakan.
Yang jelas, dia bukan orang dalam wilayah kita. Hashim, tidak baik jadi orang terlalu buruk sangka. Di sini aku lihat ada cahaya yang menerangi samudra. Saudaraku, izinkan saya bergabung berada di antara kalian. Pintu ini terbuka lebar bagi siapa saja yang berniat mulia. Silakan saudara, bergabunglah bersama kami. Perlu kalian ketahui, beliau ini bisa muncul di mana saja, kapan saja, dan di mana saja beliau suka bisa muncul tiba-tiba. Benar, saudara. Saya dari tanah selatan dan terang tinggi ingin mendapat restu dan izin langsung dari Tukuci untuk membacakan dan menyebarkan hikayat Prang Sabi ke seluruh seluruh dunia, tentu dengan cara dan bahasa saya sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan penyihir apa yang engkau mimpikan akan segera dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pantaskan sesuatu kepada kami, dan itu akan kami laksanakan dengan tulus ikhlas. Baik, saudara Putu Hashim, Kali Masal, dan juga termasuk kalian semua para muridku yang ada di sini malam ini. Semoga kalian semua menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama sekali yang harus kalian lakukan adalah sesegera mungkin suarakan Hikayat Prang Sabi ini ke seluruh penjuru negeri. Suarakan oleh kalian, sebarkan. Insya Allah akan kami laksanakan. Alhamdulillah.
agama pada putih. Begitu ya, ya? Betul, saudara. Saya datang menyusuri lereng-lereng gunung menembus awan dan pucuk-pucuk pinus, lalu keranting-keranting kopi untuk menyusuri pantai, untuk menyebarkan dan membacakan hikayat Prang Sabi. Justru karena itu saya sangat butuh sebuah alunan nada yang bisa menggemparkan dunia. Ayo, pukullah repainya kembali, tabur sekeras dan setingkat-tingkatnya, agar sayur-sayur itu menyusup ke seluruh penjuru matahari. Taburkan gendangmu, agar berkembang di antara pantai, di antara ombak, agar gemuruhnya membangunkan orang-orang tidur, agar gemanya mendekatkan orang-orang yang jahat. Saksi ulun pada Allah Mohon Rasulullah jiwa laju sampai pojok roh buka buto sok pakaian saling rakan serta diri blongan alat berkaitan gunakan dan budek bloku biar sok serban saling rakan Bandung sare Abe harta sekalian doakan jak Prang Sabi
cu cijak lanjut. Yakin raya hana sakri. Hingga dohle saboh tempat. Piuh sihan cuco hari. Abdul Wahid kadohle legan. Kamsapan dua meriki. Ada Belanda, ada Dokahan, kalau mau menjual obat, bukan di sini tempatnya. Pergi ke pasar sana. Tunggu Fatimah. Saya kemari menjual obat. Tunggu Fatimah. Saya kemari karena ada anunya. Anunya apa? Anunya tunggu. Dokter Hasan, sabar. Semuanya tenang. Sebenarnya ada apa? Ada Belanda. Anunya Belanda. Dokahan, rono lagenkan olahraga. Jadi lelaki, jangan mengecup Dokahan. Baru mencium bau pihak Belanda saja, sudah lari ketakutan. Kau tahu Dokahan, Belanda tentara itu telah membuat saya jadi janda dan anak saya ini menjadi yatim. Tapi saya tidak pernah gentar sedikit pun dengan KPI itu. Tapi tunggu Fatimah. Kali ini benar-benar lain daripada yang lain. Pasukan Belanda mengamuk luar biasa. Mereka mengamuk lagi pun kuau. Ya, dia katakan. Ada apa nih? Gimana mereka mengamuk? Bang Karim, tenang Bang Karim. Tenangkan dulu dirimu Bang Karim. Jangan biarkan pikiranmu tersebut amarah setan. Begitu pun juga dengan saudara-saudara yang lain. Mohon semuanya tenang dulu. Karena kepanikan tidak bisa membuat kita bersikap bijak. Dukaha, sekarang tolong kamu ceritakan dengan tenang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka telah membakar rumah pengajian Teguh Saleh di kampung seberang. Dan sekarang pasukan Belanda sedang menuju kemari. Kedengarannya ada seseorang di antara kita yang menjadi target mereka. Sehingga kita semua tidak lagi berkumpul di sini. Benar Balai Basah. Sebaiknya kita tidak lagi berkumpul di sini. Sepertinya tempat ini telah tercium oleh Belanda. Dimanapun Hikayat Prang Sabi ini kita suarakan, pasti para Belanda itu akan berusaha dan mencari keberadaan kita. Tentu ini tidak sampai ke telinga mereka. Kalau bukan karena ulah bangsa kita sendiri. Saya yakin di antara bangsa kita ada yang rela berkhianat demi mencari keuntungan sesaat dari kafe Belanda itu. Benar kata Siapapun yang menyimpan kitab Hikayat Prang Sabi ini, maka jagalah dia baik-baik. benar. Kita masih membutuhkan waktu yang panjang untuk penyebaran Hikayat Prang Sabi ini. Siapa yang menyimpan kitab Hikayat Prang Sabi, jagalah baik-baik. Baik, sebelum Belanda mendekat, semuanya berkumpul masing-masing. Baik. Allah Akbar.
Silahkan dipilih. Dola. Nanti balik ke itu. Jangan. Rekan-rekan semua, perkenalkan ini namanya adalah Maulid. Dia juga merupakan seorang lulusan pendidikan dari Universitas Banda Aceh. Apabila lagu sifat tak lagak-lagak sifat menolong jinjak-jinjak dan ojak jinju-jinju di bawah ulun tuan akan petang-petang sabuh haba dan sabuh ubat yang sangat mujarab. Tolong balikan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dinosaurus. Jadi ini bahwa bagi rekan-rekan Bandung yang mandungna keluhan baik itu secara pribadi ataupun rumah tangga, dokama dan dolah akan membereskan semua perkakas rumah tangga Anda. Bagi rekan-rekan Bandung yang susah untuk malam ngomong dan teut sakit keing mata lagu susah nak turunan, nya. Bagi obatnya. Ini obat sangat mujarab tuan-tuan. Lagu-lagu sifat tak lagak-lagak sifat tu dan untuk jinjak-jinjak dan ojak jinju-jinju. Kemeng ete kebenar hesben. Kemeng ete kebenar hesben. Bagi rekan-rekan Bandung yang mendukung keluhan penyakit bisa langsung diselesaikan oleh dolar baru tu. Dolar bagikan. Maukah kau kutunjukkan satu jalan yang lurus yang menembus siratal mustaqim tanpa dihisab? Peranglah di jalan Allah. Benarnya selain saya ada seorang penyair lagi yang sangat berguru dalam berhikayat. Dia jauh lebih pintar dari saya dalam mendendangkan syair-syair tentang keagamaan. Namanya Doka. Namanya Doka. Doka. Lo nunggu. Doka. Kau tentangkanlah syair-syair hikayatmu ke seluruh penjuru, ke seluruh orang-orang di pasar ini. Biarkan mereka mendengarkan hikayat-hikayatmu agar terbangun jiwanya untuk perang melawan penjajah. Ayolah Doka. Ayolah. Alhamdulillah. Ya. Setuju? Beres. Silakan Doka. La ilaha Muhammad Rasulullah. Ada yang berkuah benar megah Anda. Lagi dino berleni
Aminuddin Pak Agama menandakan Sayyidina Musalim bertudungna al-jahadu wajibun alaikum tathadu syedara pun syahadat pun sembahyang kehet ang dengan Belanda Mereka dalam udungan Udah pahit sampai Hantu gede Maut Jangan cintai dan istrimu karena bisa jadi itu adalah penghalang jalanmu menuju surga. Jangan mencintai sahabat dan harta-hartamu karena bisa jadi dia jadi palang jalanmu menuju surga. Berjuanglah di jalan Allah, di jalan yang lurus, di jalan yang tak perlu bersih, di kuburan yang tak perlu timbun. Tegakkan kalimatmu, senandungkan kalimatnya, dan jangan tukar tauhidmu dengan merayu yang melengkungkan daun kelak. Jangan tukar iman dengan sogokan harta yang memburukkan tabungan. Jangan tukar kalimat syahadatmu dengan rayuan-rayuan penjajah. Penduduk negeri, perang ini perang suci, perang yang akan mati dan menghidupkanmu kembali. Kelak di alam yang berbeda, kau seperti raja, 7 bidadari menyambutnya. Jangan lagi tersenyum di dunia, mengerutkanlah kedirimu, sarung rencongmu buang. Jagalah anak dan istrimu agar ini tetap terjaga. Dan jangan lihat kelemahan seorang perempuan dari balik kerudung dan jilbabnya. Bisa saja di sana mendendam, bisa saja di sana menghimpun sebuah kekuatan. Lalu dari kegelapan, lalu dari belakang menusuk. Lalu perempuan kenapa berhenti hidup? itu anak istri Belanda sih Kenapa untuk belum melihatnya, Duka? Tidak, aku belum melihatnya. Benar, yang mana itu ada di balik pohon itu. tapi semua tenang ya, kita semuanya seperti biasa. Sedang berbelanja silakan berbelanja, yang sedang berjualan silakan berjualan. Soal-soal tidak terjadi apa-apa, kita seperti biasa, kita semua seperti biasa. Lagu-lagu sifat tak laga-laga, sifat tak loncu cincang-cincang tak loncat cincu-cincu. Bagi rakan-rakan bermanduk yang susah dengan malam antara bersungguh dan gemuk, sakit piing dan susah nak kerunan. Nujib ubatnya, sigo nujib dan langsung boleh. Hingga nanti boleh buat sakit hati, sanggup buat yang susah dan kerunan lah katanya itu. Ya, menok itu benar-benar handsmade. Menok itu benar-benar handsmade. Orang baru bisa dibanding, insyaAllah jadi jemputnya penuh sigo dan support sigo. Ya, menuhan boleh tu, terus. Bagi rakan-rakan semuanya yang ini saya jualan obat mujarab tuan. Obat ini sangat mujarab. Jika tuan beli 1, maka saya kasih gratis 3. Ya, 3 tuan. Jika tuan minum obat ini sangat bagus untuk menyembuhkan sakit kepala tuan. Mana parah. Kau yang membunuh suami. Orangnya sedang lari. Kalau tidak mau nyerah. Dia bukan orang kampung sini. Mana nak tuli? Tidak ada lewat. Kalian kenapa?
Kalian? Latihan gitu ya? Ya, lagi biasa. Ya. Anak-anak, ayo, mari kita lanjutkan lagi. Dalam keadaan negeri kita seperti sekarang, ilmu bela diri sangat penting buat kalian. Benar sekali. Kalaupun kalian tidak berperang secara langsung, namun ilmu bela diri ini akan berguna paling tidak untuk menjaga diri kalian masing-masing. Jadi sebagai anak Aceh, kalian harus berjuang, harus belajar, harus berlatih. Tidak hanya dipakai untuk menggunakan senjata fisik, akan tetapi juga perang secara moral dalam melawan segala bentuk kesalahan. Kalian ingat sejumlah ilmu sebagai pemimpin, baik itu ilmu dunia maupun akhirat. Jadilah umat Aceh yang berilmu dan berkasa. Ya, sama-sama ya. Juga berbahagia. Nah, ada kalian dengar itu istilah perempuan? Kita jadi perempuan, jangan hanya memikirkan urusan dapur. Begitu juga jadi lelaki. Jangan hanya memikirkan urusan perut. Baiklah anak-anak, mari kita latihan seperti biasa. Kalian perhatikan dulu gerakan dari tubuh. Setelah itu, baru kalian lakukan. Siap anak-anak? Baiklah anak-anak, sekarang lakukan seperti yang telah Ibu berikan contohnya dan lanjutkan dengan latihan yang kemarin. Siap? Sebelum mulai, dengar apa-apa dulu. Ya, 1, 2, dari. Selanjutnya, kembali sama-sama. Bukan saya menjadi panglima, gerak sang lawan kita, menjaga dunia dalam kebaikan, tidak curang dan
banget untuk semua hadirin, tamu undangan yang sudah berhadir di sini, berpartisipasi dan bekerja sama dengan sangat baik.